pas turu krungu suaranya kayak gini. Halo? Gurunya tuh langsung bohong. Apa ada murid-muridnya kok ya? Nah, ternyata gurunya ini menikmati ya. Apa kok murid-muridnya mesti menikmati. Dan dahsyatnya dongeng, Bapak Ibu, dongeng itu definisi ning otake kakek niku dongeng niku nyampe nanasehat tanpa anak merasa lagi dinasehati. Kenapa? Karena caranya menyenangkan. Oh, keren kan? Nah, itu definisi bebas ya. Tapi definisi asli nanti kita belajar sarang-sarang. Oke, awali dengan doa. Wis joget-joget atau doa? Awali kelas ini dengan doa bersama membaca basmalah bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ridhoi berkahi ilmu kami semua di sini. Nah, ini kenalan sudah tadi ya. Nah, saiki Bapak Ibu, misalnya dongeng jadi salah satu materi yang disampaikan, dan ini dari keresahannya Kak Edi, terutama bab dongeng wonten 3 minimal sing kaping setunggal Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita lokal yang sing sekitar daerah itu pada mulai punah, mulai langka. Apa maneh sing sepuh-sepuh pada mati. Betul kan, mati pada wafat meninggal, sedo gitu kan. Sing sepuh-sepuh pada sing tua-tua pada mati gitu kan. Kemudian generasi penerus orang paham. Contoh ning Tegal. Sebelum ning Tegal kan dia itu ngerti bareng wis jadi pendongeng ya. Lagi zaman cilik orang tahu perlu cerita misal kan sing suka Tegal, kota kabupaten. Kan ini kota Tegal gitu. Kan ini kota Tegal. Jadi Asem 3, jebule daerah Asem 3 ternyata ada sejarahnya. Terus Kemandungan, jebule ada cerita-cerita di sekitar rumah kita yang kemudian bareng digali, wah keren ternyata. Nah, apalagi sejarah ternyata penyebaran agama Islam di wilayah Tegal. Oh ternyata ada makam Mbah Panggung, ada banyak cerita-cerita yang belum tergali. Nah, cerita-cerita sing hampir punah, sing wis mulai langka diceritakan generasi muda, berharap lewat forum ini, revitalisasi bahasa daerah ini, dari panitia mengharap mudah-mudahan Bapak Ibu semangat gali maning cerita-cerita yang belum populer, bahkan cerita-cerita yang belum dikenal. Nah, kalau sing belum kan wis akeh lah ya. Contoh misalkan Semarang apa ya? Sing jadi umum yang bahkan semua se-Jawa Tengah tahu. Rawapening kan? Oh, itu Kabupaten Semarang. Rawapening kan semua orang yang wong Cilacap itu ngerti kayaknya cerita Rawapening gitu kan. Nah, justru cerita-cerita lokal kalau Rawapening sudah banyak di buku. Nah, kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu saged nemu cerita-cerita ngangkat maning cerita-cerita sing sekitar sing durung populer di daerah liya, tapi di daerah wis ya dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Niku keresahan sing nomor setunggal, sing nomor 1. Jadi yuk cerita rakyat digaungnamani sing beredar, cerita dari mulut ke mulut, meskipun ya kadang sebagian impossible, namanya aja dongeng ya. Kadang ada yang betul-betul memang fakta, kadang ada yang betul rekayasa imajinasi gitu kan. Asal usul nasional Tangkuban Perahu. Apa memang benar sing perahu ditendang gitu kan. Gitu kan, terus gempale terus jadi gunung gitu kan. Nah, kan ya namanya aja dongeng ya, legenda. Nah, bisa memang khayalan. Tapi ada beberapa cerita legenda yang memang sejarah ya. Sejarah sing memang bisa dipertanggungjawabkan meskipun ada bumbu-bumbu liarnya mesti ditambahi. Oke ya, keresahan pertama nih, cerita lokal ampun punah. Keresahan sing nomor kali Bapak Ibu, mohon maaf, biasanya cerita-cerita rakyat niku apa ya? Kata hal-hal sing negatif, sing ora pas kalau
siswa, pelajar, mboten pas kali dunia pendidikan. Contoh apa ya? Hal-hal yang nggak pas di cerita rakyat terutama. Cerita rakyat penuh dengan misteri. Oh, bolehlah kalau misteri kayak terlalu berlebihan ya. Itu loh, adegan-adegan kekerasan, di dalamnya ada pembunuhan, terus perkelahian yang berlebihan, terus bullying, percintaan, ya, romantisme kan usia SMP belum wayahe mengenal hal-hal seperti itu yang berlebihan. Ini keresahan kita juga. Nah, maksud kali disampaikan di awal, mengko Bapak Ibu ketemu baca buku atau lowongan cerita, ya ceritanya menarik, tapi kok jadi isinya kekerasan, isinya percintaan, pornografi, dan liane sing ora pas, ora ramah anak. Nah, akhirnya pripun? Akhirnya apa mana misalnya? Esok lomba ya, di print gune ngeprint download mentah-mentah, terus baca sinau apal lah, esok latihan. Bareng didelok ya Allah, adegannya dari isinya sing negatif, makanya bocah-bocah tempat lomba latihannya cukup sepisan atau pindo Pak. Berulang-ulang, pirang-pirang kan? Nah, pirang-pirang jebulan adegannya anaknya ini terus apa misalkan diperkosa pangeran. Apa maning dongengnya wis menarik, ekspresinya apik, suaranya apik, menarik. Langsung apa? Masuk ning pikirannya bocah-bocah, ning atine bocah-bocah, makanya diulang-ulang dengan diperkosa. Makanya kata-kata diperkosa mlebu meneh. Terus iki iki kudu pinter milih apa ya? Sudut pandang, milih adegan-adegan sing aman atau apa ya? Merekayasa adegan sing ora aman mau jadi ramah anak. Contoh sederhana apa ya? Sing cerita populer wis adegan sing itu Pak, ayam Cindelaras kan. Cindelaras gawa ayamnya paling kerajaan kan diambil karo sapa kan raksasa lah bukan penjahat. Bocorong pan lewat kan ora bisa. Minta izin yang lewat kono pan paling kerajaan ora bisa. Syaratnya ayammu karo ayamku diadu di sini. Sing menang ngkon menang oleh nek orang menang nek ayamku sing menang kon lu kan ora oleh lewat kene. Ngadu ayam boleh enggak? Enggak boleh kan? Tapi diceritanya harus ngadu ayam, terus ayamnya Cindelaras tadi menang, terus gimana Pak? Oh sama ngadu ayam bagus ya? Bisa kayak gitu kan? Ya menurut saya deh, mau rusak cerita kalian ini. Nah, terus gimana? Ayo, sudah. Akhirnya guru kudu apa ya? Cerdas mencari celah tanpa banyak merubah esensi cerita, tapi cerita itu bisa disampaikan ke anak-anak dengan aman, ramah anak, boten dan anak-anak jadi wah hal-hal yang negatif. Terus gimana caranya? Pak, caranya contoh mikir apa ya? Aku orang belum ayamku orang tiadu orang lain ngerti ngadu ayam kan sampaikan kan? Bisa apa itu? Ayam sing dicekel Cindelaras mau ayamnya terus ucul mencolot ngejar ayamnya penjahat gelut gitu kan, terus menang ayamnya Cindelaras. Aduh ayam ucul gelut dewek, kira-kira dosanya sama Pak? Dosa ayam kan? Aduh sing dosa kan dewek ngono ya Pak, aku nyekel gitu kan, dia aduh sih dosa kan. Tapi aduh ayam mencolot lagi dolan gelut dewek apa sih gue memang dosa kan? Orang ya, nah itu. Jadi harus pintar nyari celah adegan. Contoh adegan apa ya? Perkelahian misalkan antara dua pangeran memperebutkan tahta. Hei Mas, berarti hei adikku, kau malah bisa jadi raja, sing jadi raja panas aku. Tapi bapak nyuruh aku sih jadi raja. Orang bisa, menurut adu kesaktian. Kan bocah-bocah
bocah seneng asline. Adegan dulu tamping sampai kemudian ditebas wetenge ditusuk dus sak piye gitu kan. Ndase ditugel glundung ping. Bocah-bocah sih kadang seneng ya nonton kayak gue merasa terbawa emosi. Tapi apakah itu yang akan disampaikan seorang pendidik gitu? Tentu bukan kan. Nah terus iya Kak Dedi. Ya wis turut bae. Sakan masuk bae ya. Nah terus kan cukup dijadikan yang kalimat panjang itu yang adegan harusnya adegan dawa dramatisir penuh dengan dramatisir, orang usah diceritakan terlalu vulgar, adegannya negatif. Terus apa? Diganti menjadi kalimat narasi singkat lah dan mboten usah terlalu diekspresikan. Akhirnya kakak lagi mau berkumpul dan sing menang jebule adine. Wis cukup ya bae kan. Nah, terus adegan sing menarik apa? Ya cari celah adegan yang menarik lainnya yang bisa diekspor, ditunjukkan sehingga anak-anak bisa lebih fokus nyimak dongeng kita. Betul nggih? Jadi niki PR itu cerita sing aman, cerita rakyat, cerita legenda. Harus guru seorang pendidik kudu pinter-pinter milih sing paling adegan sing aman. Malah kadang kalau perlu di-cut adegannya itu cukup milih satu episode saja. Contoh, apa kita kalau cerita Pak Soekarno misalkan ya, apakah kudu awet lahir sampai mati Pak Karno, meninggal Pak Karno? Mboten kan? Asal mboten. Misalkan cerita Pak Karno tapi masa dia jadi mahasiswa. Asal mboten. Orang sampai lahir, asal kan? Nah, itu yang kemudian nilai-nilai apa yang akan kita sampaikan? Apa ini ngobane 7 menit gitu kan? Dipaksa awet lahir sampai mati. Ya akhirnya belepotan gugup sing jawaban amen-amen gitu kan kalian kabeh. Nah, niku nggih, contoh sederhana. Memotong adegan. Ini kan anak cerita Nyai Rondasi atau judul bukunya adalah Sampur Berdarah. Jadi selendang Singgonari penuh dengan darah gitu kan. Nah ceritanya Nyai Rondasi niku berlatih menari, jadi penari sing hebat, sing pentol. Terus endingnya biasalah ada adegan-adegan nopo percintaan ya, pacarannya sama aku, nikahnya sama dia. Nah Rondasi pada selingkuh, jadi Rondasi singkat cerita pacarnya ditinggal lunga pacare, ditinggal kawin pacare. Ada apa Bu? Pak? Stres, putus asa. Akhirnya sampure digatolkan ning wit-witan, terus bunuh diri. Terus ya Allah, terus bocah SD lomba dongeng Nyai Rondasi bla 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 bla, terus akhirnya bunuh diri. Melet lidah. Nah ini kan nggak mendidik gitu kan. Terus iya Kak Teddy, nah akhirnya ya gurunya akhirnya pikir ya Kak Teddy, ya wis lah cerita baik Nyai Rondasi si cilik sing sing rajin sregep latihan akhirnya jadi penari sing hebat. Wis aja kalau orang susah ditinggal pacar, orang susah bunuh diri gitu kan. Wis jadi nilai-nilai ke anak apa akhirnya? Nasihat yang buat bocah-bocah. Semangat sinau, sregep sinau, berprestasi, pantang menyerah, terus berusaha, kan itu yang ditanamkan. Nah, bisa dipahami ya. Berarti menyajikan cerita-cerita sing positif, sing apik, sing ramah anak. Cerita-cerita sing negatif berarti Pak Guru, Bu Guru mikir ulang adegan apa yang harus saya pilah-pilah, mana yang harus saya ubah, mana yang memang harus bisa saya deret, cukup sampai di sini versi anak-anak. Kata nggih Bu, Pak, sakit ya, cerita aman. Terus sing nomor 3 ya biasa lah ya, bahasa. Karena bahasa ini adalah sesuatu yang kudu diulang-ulang. Oke, alhamdulillah. Saya langsung Bapak Ibu
Bismillah. Nah, ini motivasi. Karena motivasi harus semangat dulu. Bahasa Jawane pertama apa ya? Keprok ya. Keprok siji. Tambah yes gitu ya. Adon siji yes karena keprok. Keprok siji. Yes. Kalau loro keproknya ning dhuwur. Oke. Keprok loro. Oke. Telu semangat. Keprok telu. Bisa ya, kompak lomba regu siji loro telu papat semangat dia. Keprok siji. Loro. Dhuwur. Loro. Telu. Siji. Telu. Pandang dulu rasanya. Oke. Yuk motivasi dongeng. Niki perlu kate disampaikan ning ngarep soalnya apa? Soalnya lo anak dulu sih protes kak bisanya kudu apa ya kesel-kesel latihan dongeng belajar dongeng sinau dongeng dan apa sih maksudnya kan nyong kayaknya orang bisa lah duduk apa ya duduk bakate duduk begini itu sinyalnya baik boten boleh dibaca 1, 2, 3 kelihatan belum? Ya sama-sama siji loro telu. Jadi ceritanya saben dilahirkan setiap manusia pasti seneng dan bisa cerita. Aslinya ya gue, aslinya dewek seneng cerita, bisa cerita. Buktinya apa? Aduh ibu pengajian, mulai single dilakukan apa bu? Bapak-bapak nih warung kopi ngopi apapun ngopi nggak duduk apa? Ya orang pasti ada apa nih? Anak dongeng, anak ceritanya ya. Mau lagi mangan nih apa? Nih ruangan tempat makan gitu kan? Sing dilakukan apa? Kalau wis ngomong berdua bertiga kumpul, sing dilakukan apa? Cerita. Jadi prinsipnya manusia lahir pasti bisa dan seneng cerita. Cuma masalahnya kalau pas di pertunjukan beda kalau cerita pas lagi di warung kopi. Cuma perlu dipoles setitik baik. Tambah apik, pantas ibaratnya nyanyi yang menyanyi kan semua KBO bisa ya, bisa nyanyi ya. Cuma tuh munggah panggungnya kudu latihan vokal di situ dan apik sedikit gitu kan. Nah, semua bisa nyanyi, masalahnya apik orangnya nyanyi kan bisa, cuma masalah ini motivasi ya. Jadi intinya sabun wong pasti seneng dan bisa dongeng. Nah, PR dina kiye dipoles titik mana. Tampilannya apik. Aku guru-guru bisa apa ya mulang bocah-bocah, dongengnya ada apik sedikit. Nah, kalau 3 hari bersama materi dongeng ada 3 materi. Oke, langsung teori real. Gimana kita sekali di teori ya. Dongeng, apa dongeng? Sakit di los 1, 2, 3. Kata kuncinya apa Pak Bu? Kata kuncinya? Yes. Kata kuncinya wonten tradisi lesan ya, yang karya sastra dan seterusnya memang karya sastra. Jadi kata kunci tradisi lisan, bicara, nanti suara. Jadi kalau inilah Kak Teddy dongeng, terus kasih ditampil cuma akhirnya jadi pantomim kan, orang sida dongeng. Tapi misalkan Kak Teddy dongeng tanpa orang katon wajah, orang katon tubuhnya, umpetan misalkan, ibu-ibu bapak kira-kira bisa menikmati mboten? Masih bisa, karena memang kekuatannya adalah tradisi lesan. Contoh Kak Teddy ngumpet ya, esuk-esuk anak bocah, angin semilir lebu main bocah kue. Wah, cepule sih, wis esuk aku tangi apa maning belum suara. Umay bocah kue cedek. Hutan akeh binatang-binatang. Bisa menikmati nggak Bu? Masih bisa ya. Kelingan zaman biyen cilik ya, radio zaman musim radio anak apa Bu?
sandiwara sore-sorene saut sepuh maha Brahma Kumbara tutut tinular kan apa ya kan ini seneng sore-sore baik kali kita suka ngoceki budin kan baik aku dodolan niku ketuk gitu kan gemblong bahasa Jawa gemblong naik sore ngoceki karo radio putune pada nongkrong lalu Pak dan kita membayangkan Brahma Kumbara naik kuda dia dengan gagah berani. Halo masih nangge ya suara-suara nah, kita membayangkan ngayal ya berimajinasi wah Brahma Kumbara numpak makhluk raksasa gitu kan imajinasi kita hebat ya tapi barang digawe film gitu kan dari nanti sampai ya karena film itu kan bahasan teknologi ya zaman ini ya. Nah jadi kadang justru kekuatan dongeng itu membangun imajinasi, kekuatan lisan itu membangun imajinasi. Nanti di bab terakhir bagian slide terakhir ada bab properti. Nah ini ngomong kelingan ya dulu, kadang kalian. Nah kadang bab anak peserta bawa properti, misalkan apa ya? Hutang-hutangan diburi. Anak sing nganggo cetakan, anak sing gawe asli gambar dewek. Tapi ternyata properti ini orang gue hiasan tok, gue setting gitu kan. Orang bukan properti itu namanya, itu baru hiasan atau setting panggung. Justru dongeng sing keren gue, kata-katanya bisa gawe penonton menghayal, berimajinasi. Jadi hutan, duit ada, wah kayak dhuwur-dhuwur. Gede-gede, akeh binatang buas. Kan bocah penonton langsung, dia ditanya akeh, terus anak binatangnya dan seterusnya. Nggak perlu digambarkan dengan visual, tapi cukup dengan lisannya, sehingga merangsang berimajinasi otaknya. Otak berimajinasi, wah kan imajinasi hutan bocah-bocah kan ada beda-beda ya. Nah itu ya, nanti dongeng. Kalau mendongeng berarti menceritakan dongeng, kegiatan menceritakan dongeng. Pun niki artinya ya, berarti nopo titik poinnya adalah tradisi lisan. Karya sastranya berarti karya sastra yang namanya karya sastra pasti mengandung bukan ambil pasti wonten pesan, nilai-nilai, nama puisi, pasti ada misi di belakangnya. Betul. Gawe cerpen, wonten misi kan. Nah, demikian pula dongeng. Ketika Bapak Ibu nyampe dongeng, kudu ana pesan sing tersampaikan. Ki pesane apa? Nasehate nopo? Contoh cerita Rondasi cilik. Ibu bapak nyimpen latihan nari oleh ora? Serius pengen latihan nari? Yakin semuanya pengen latihan nari? Ya sing sekut ya. Rondasi sebelum mengangkat latihan donga selalu doa sih. Ya Allah. Nah, titik tekannya tadi apa? Tadi pingin nasihati bocah-bocah ini rajin donga. Jadi cerita Rondasi bisa nasihati kadang sergap sinau, bisa nasihati anyun pampat, nasihati eben donga, tambah-tambahin nama caranya dongeng ya. Bisa pun kok nambah-nambahin berimajinasi selama tidak mengubah jalan ceritanya terlalu ekstrim. Nah, ditambahin donga oleh orang padahal ibunya nakal kan? Oleh orang buta. Boleh kan? Karena kan biar anak, karena misi kita adalah saat itu pembelajarannya tentang anak-anak rajin berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa misalkan. Nah, berlatihan donga, pan lomba donga, bertampil donga, oleh amplop. Alhamdulillah itu kan. Nah, kalau kegiatan seni sih biasanya para seniman itu kayaknya insya Allah bilang kita Allah ya. Termasuk kali ini kalau disuruh dongeng, kali ini dongeng ya. Tapi panitia gimana Kak? Ya sudah saya ingatkan ibadah. Terusan Pak Guru, berarti gratis kan? Ya, takon dulu ibadahnya apa? Sebelum ibadah umroh, ya 40 juta. Ya Allah, jadi kami selalu bismillah Ustaz apa? Ya, Pak Ustaz, aku niatan ibadah. Ini alhamdulillah, karena Ustaz ya, ibadah apa kali di umroh ya? Larang mau kali ini, si murah-murah banget.
Oke ya, iki dongeng mendongeng. Saniki, nah review materi, ngeling-ngeling materi sing coba cilik lah ya. Nopo? Mitos, mite, dongeng tentang nopo? Cerita tentang nopo? Ya, mistis sing berbau-bau spiritual gitu kan. Pohon anak penunggune. Misalkan terus legenda asal usul daerah. Terus fabel dongeng tentang binatang kancil. Terus apa nih? Sing terkenal kancil ya. Kancilnya pintar tapi jebule nyolong timun ya Allah. Wah, belajar karo KTP ya. Kancilnya orang nyolong timun maning, tapi kancil sedekah timun. Petengahku lagi usomina mangan. Ya Allah, kayak timun. Jujur apa dia ya? Begitu Pak Nyukut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku kelingan. Pasti gini ngomong, ada sing duwe. Boleh gak ngambil punya orang tanpa pamit? Aku orang dulu kayak kancil sendirian. Terus sekolah, belum berkatan. Astagfirullah. Kancilnya obat tuh. Oleh orang ya, tapi kan ini tanya-tanya ke budayawan, termasuk yang pernah megang buku babat kancil itu jebule cerita kancil apa? Cerita kancil memang singarang apa kan? Anonim kan? Bisa jadi singarang pengen zaman Belanda, mau dapat dijajah Belanda ya, hampir 350 tahun, pengen apa ya? Kepribadian orang Indonesia ini terdegradasi. Kan Indonesia kan orang yang paling hebat ya, pemaaf gitu kan, kesalahan pejabat dimaafkan kan, dipilih maning kan. Kan pemaafnya luar biasa Indonesia kan. Untuk misal pemilu ya, pemaaf baik, kalau menolong, gotong royong kan hal-hal yang hebat kan. Coba ning desa kan anak apa ya, anak kerja bakti, metu kabeh kan jajane tenagane lah. Bener, landa iri lah, ini gawe kancil nyolong timun. Pinter sih tapi sering mbok bodoni kancane gitu kan. Kancil bodoni buaya gitu kan. Buaya pada kumpul nenek. Kenapa kancil tak itu anak jajan gitu kan. Baris. So, hitung siji, loro, barang ajak seberang. Dadar buaya. Nah, itu astagfirullah. Nanti kita revisi ya. Dongeng kancil new versi gitu kan. Kancil versi obat. Bismillah, doanya ya. Nanti selalu gitu. Kalau Kak cerita tentang binatang ya, ya wis apa kancil ya. Tapi versinya ada dia. Oh ini ternyata sebenarnya para budayawan. Oh ini ada di itu kan. Namanya aja budaya itu apa? Hasil cipta karsa rasa karya manusia. Bukan jadi hasil manusia yang turun-turun. Nah, dari saya tinggal itu satu semuanya anak kancil, bocah-bocah anak putu orang kenal kancil kalau timun tapi kenalnya kancil sedekah timun. Kira-kira cocok botongnya, sepakat botongnya. Sepakat. Amin, berdoa alami. Jadi kok 100 tahun kemarin Indonesia langsung korupsi lah kak uang nyolong, tapi anaknya uang sedekah jadi kebiasaan mendarah daging. Amin, berdoa. Ayolah ya. Sakit nopo sakit. Ya, jiwa kepahlawanan, jenaka, lucu, pelipur laga dan seterusnya. Nonton ya, khusus. Jadi ini perlu pengetahuan dongeng macam-macamnya harus niki. Tapi khusus niki tentang namanya lomba ya bahasa ibu niku mengkhususkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat ya. Nah, kalau fabel jangan diartikan. Kalaupun fabel yang dihubungkan sama legenda ini memang anak binatangnya kayak ya sudah, kadang memang kombinasi ya antara fabel sama legenda. Jadi ada binatang, di daerah situ ada singa belang kan, singa belang, terus akhirnya menguasai daerah itu, namanya akhirnya nama daerah Sisingaan misalkan, jadi nama Sisingaan misal. Jadi makanya sih jadi titik poin contoh-contoh dongengnya diutamakan sing legenda. Yuk bismillah belajar. Keprok siji. Ya saya pundi. Keprok siji. Loro. Telu. Alhamdulillah. Pun. Nah, Kak struktur dongeng apa? Pendahuluan, isi, terus penutup. Ya, pendahuluan
jelas lah ya, mengawali cerita, menjelaskan tempat, keadaan, menjelaskan tokoh, mengenalkan tokoh, terus isi adegan per adegannya, adegan sepisan nopo, pindho nopo, tiga nopo. Usahakan adegannya ya sampun kata-kata lah ya, gurune ya keder, siswa sinkronan, audiennya juga keder kan mendawan ceritanya itu kan. Ya cukup adegan 3 sampai 5 lah ya, atau 6, 7 lah kalau 11 gitu kan. Tapi kalau 3 sampai 5 saya rasa cukup untuk sebuah cerita. Nah, terus nutup ngangge pesan moral. Nah, pesan moral ini nasihat ibu bapak. Nasihatnya orang kudu di tempatnya yang terakhir. Jadi untuk cerita rampung biasanya kan apa? Demikian cerita dari KTV. Jadi pesan yang kalau sudah kayak gitu, itu biasanya audiens pikirannya fokusnya pun bukan fokus, wis gelambir dalam serampung. Begitu demikian cerita dari KTV itu misalnya cerita serampung. Jadi nasihatnya adalah bla 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 sudah tidak terdengar lagi. Ibarat film itu seru, film bisa ada tulisan tamat kan? Anak sih iseng nonton orang yang sore pemain, sutradara pasti lagi duluan. Kecuali pemainnya daerah kan dengan tulisan ini begitu. Saya kira lagi duluan, ya Bu ya, Pak. Nah, itu terus caranya tidak ya disimpulkan ning terakhir oleh tapi aduh bisa. Nah, nasihat-nasihat niku dimunculkan di setiap adegan. Kayak tadi adegan Nyai Rondasi sang penari yang tidak sampai bunuh diri. Niku pamit kalau bapaknya wonten adegan doa. Pas latihan wonten adegan doa. Pas lomba wonten adegan doa. Karena apa? Karena pesen simpan kalian disampaikan tentang doa misalkan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu ini kaitannya struktur mendongeng. Nah, ini penting. Bapak Ibu, manfaat dongeng. Ini slide ini, tolong ini slide materi baru dibanding tahun lalu. Karena apa? Biasanya guru-guru pelatihan terus disuruh dongeng. Kayak susah dongeng ini ya. Soalnya kadang orang ngerti manfaatnya. Nah, kita belajar manfaatnya dongeng. Minimal wonten 5 lah ya, ketemu 5. Manfaat dongeng. Sing sebisa apa Bu, Pak? Yes, akrab. Kalau akrab ya, akrab. Jadi lebih cedek karo siswa. Bapak Ibu bisa slide ini penting ya. Cek dulu semangatnya, fokus ya. Tangan kanannya penting, tangan kanan masih ada, tangan kanan, oke. Tangan kiri masih ada, goyang-goyang, fokus, oke. Taruh di kepala, masih ada ya, goyang-goyang lagi. Oke, semakin turun. Oke, lus dagunya, oke. Oke, fokus ya, sudah. Oke, dagunya sudah di sini semua, nggak ada yang di sini. Baik, manfaat dongeng minimal 5 akrab. Jadi Bapak Ibu coba rasakan, kan kita sudah merasakan sejak 2012. Begitu dongeng, bocah-bocah yang sekitar Tuhan pada akrab, dekat dan terngiang-ngiang. Ini satu nenek yang sebut boleh anak mahasiswa gitu kan, mahasiswa ayu gitu kan, terus tiba-tiba Teddy Salim, wis gede mahasiswa siapa? Nyungin kayak Kak wong Tegal sing zaman aku SD didongeng Kak Teddy gitu kan. Saya wis gede dia Kak, aku sekali kan. Jadi ternyata apa? Aku nih Saleh, dia apa? Masih ternyata padahal melu dongeng, aku dongeng kalau Kak sini alun-alun pas kayak rame-rame kalau pas ning apa terus jebule apa? Masih apa ya? Masih terngiang pesan bahkan dongeng apa terus nasihatnya apa sih kalian? Ayo Kak, mungkin gue ceritanya gitu. Akrab, awalnya tuh guru ketemu bocah ini atau kan ketemu diundang di sekolah kan paling setahun misalnya dia tuh kuat sekolah bayar gitu kan. Aduh kuat setahun saya diundang awalnya sepisan top gitu kan. Nah Bapak Ibu apalagi guru ketemu siswanya kapan? Saben dina, setiap saat ketemu siswa apalagi menjadi guru yang menyenangkan. Pak Bu mohon maaf
kita wong-wong apik, guru-guru sing hebat niki kedene dados idola kangge murid-muride. Ya Allah, kadang habis acara terus pulang, mboten pulang langsung nunggu di mobil mengamati anak-anak. Ya Allah, begitu istirahat, istirahat bocah-bocah melayu tuku jajan cilok 2.000 tapi ngobrol karo om-om ciloknya kayak apa ya? Ngobrol temen ya, kayak temen apa gayeng lho kan. Oh, sing jodohna apa aku ora kan ning mobil, tapi kadang dalam lho kan. Oh, sing jodohna kuat. Tukang cilok ya, karo nglayani. Ya Allah, ki bocah bisa akrab cedek karo tukang ciloknya tuh, tukang ciloknya apik doyan ngaji pasti kata-katanya dong tukang ciloknya apa namanya sembarangan kata-kata sing metu ya hal-hal sing diajarna hal-hal negatif kira-kira pripun kan rugi ya. Nah kalau gurune malah wedi anak gurune Pak Guru malah wedi lah gurune gitu kan ini hal yang sangat apa ya PR harusnya kita introspeksi jadi idola si guru. Kenapa? Bocah-bocah butuh idola, bocah-bocah butuh sosok yang bisa dekat untuk apa ya, curhat Pak Gurunya. Jadi anak masalah Pak Guru ya. Harusnya guru jadi sosok sing nyenengke. Nah, menjadi guru yang dekat dengan anak yang kan dialami salah satu senjata di samping banyak senjata lain, tapi ini niku senjata sing paling efektif menurut Kak Teddy karena gurunya cerita. Soalnya cerita bisa di setiap suasana. Terus bukan? Lagi mangan cerita bisa, bal-balan cerita, lagi bal-balan cerita bisa apa? Bisa gitu kan. Panduru cerita, jadi cerita itu segala suasana. Beda misalkan ngomongnya, ya mohon maaf misalkan pidato, panturu, raca, panturu ya, apa pidato tulis. Assalamualaikum. Kayak ini waduh maksudnya bisa sih tapi ini waduh gitu kan. Maksudnya kayak senjata dongeng itu senjata yang luar biasa. Maka beruntung dinten niki saged sama-sama berbagi pengalaman tentang dongeng. Tepuk tangan buat guru-guru hebat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu, Pak. Jadi sing pertama akrab, cedek karo siswa, lengket karo siswa. Jadi tugas kita memang harus lengket aja sampai siswa malah lengketnya karo liyane. Tukang cilok mana gitu. Pengalaman kayak ini kan di Bandungnya, tapi ini kita SD ya. Bandungnya, gurunya telepon, ngesuknya gurunya telepon. Kali di paling sekolah tanggung jawab, anak orang tua tekan paling sekolah, bapak ibu protes apa sesuai kan di mana nomor dewek lah protesnya. Untung ya sing jegal ya. Kali di meluncur ke sekolah, Pak Bu untuk nombong ya. Kali di ingin cerita apa kalau anaknya nyok? Cerita apa ya ini ya? Sedih kan cerita pintu sekolah. Ini sekolahnya apa ya Pak Guru? Oh ceritanya ya cerita ini Pak. Orang nggak maksudnya repot nih Pak. Akhirnya bapaknya ibunya cerita. Kayak ada di bapaknya sing boleh duit gede-gede, ibunya sing meteng sing rawat di rumah. Tapi mau bunyi bocah lindur ngerti ya Bu ya? Iya. Apa ya? Lilir ya? Lilir. Nggak bahasa Jawanya lilir, bocah tangi lilir, sing disebut namanya Pak Teddy. Siapa nama kakak yang di depan? Pak Teddy kan? Anak apa kok Kak Teddy bisa terngiang-ngiang beradus ceritanya Kak Teddy, lagi mangan cerita Kak Teddy. Ya apa? Oh ya Allah, kira harus apa? Jebule bapak ibunya iri, maksudnya sosok Kak Teddy kok bisa kegawa mimpi kan? Untung si dongeng ini bocah ya. Padahal ibu sing dongeng. Ayo repot tiba-tiba tangi Kak Teddy. Nah, makanya akhirnya apa Bu? Oh, akhirnya kowe dongeng Pak. Oh, jadi yo kudu bisa dongeng. Iya lah, terus Ben. Ya sinau. Terus ya larang. Terus ya tekannya bapaknya mobil kan maksudnya ya. Takon bayar. Ya, tekannya kan ngopet ya wis gratis sih men. Bisa dongeng sejam gitu kan. Nah, Bapak Ibu kowe iki dongengnya dadekna akrab. Bocah-bocah di rumah sebelum kali tangga-tangganya atau urus segala kali di rumah anak kan tok baru sekolah tuh sore awal
Kak Edi cerita dongeng itu, aduh Kak Edi orang betul Pak Bu. Lagi top itu kalian obrolan 5 menit 10 menit kayaknya Kak Edi belum cerita top balik. Kak Edi cerita nanti tuh kalau saya nggak keluar itu terus ketok-ketok pintu. Jadi aku kudu ngalahin terus Dela cerita 5 menit 7 menit bokos ya. Kalau lagi ngantuk ya cerita 5 menit itu lagi kian ya akan cari dolanan cerita. Karena bocah-bocah memang butuh apa ya? Butuh sosok yang dekat, yang dia trust sama dia gitu kan. Dan di kampung itu harus guru-guru ini harus menjadi teladan, harus menjadi sosok yang menyelamatkan mereka lah gitu kan terhadap anak-anak kita, baik murid maupun anak tetangga, yang penting anak manusia gitu kan. Bukan anak juga kan. Boleh ya manfaat dongeng. Nah, kan ini cerita manfaat dongeng ini maksudnya apa? Maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak semangat dongeng oleh manfaat niku gitu kan. Akrab cedek kali siswa. Soalnya musuhnya siswa-siswa saat ini Bu, Pak, nek mboten cedek kali gurune, megang HP, idolanya akhirnya artis Korea, idolanya apa? Sing kadang maaf, mboten saya kali budaya Indonesia, Pancasila, nilai agama. Astagfirullah. Karena apa? Langkah sosok sing bisa apa ya dipercaya gitu sama dia. Nah, siap Bapak Ibu, apunten sing rasa mawon ngacung sambil bilang baik nyong gitu kan. Untuk kan siap nyong ya. Sing rasa pengen cedek karo siswane. Sing rasa pengen nyelamatkan siswa-siswane. Sing siap dongeng. Nyong. Cedek kan dongeng ya, salah satu senjatanya. Atau kalau nge-duit terus kan duitnya terbatas ya. Tapi dongeng kan ceritanya terbatas. Terus single orang bahagia jelas. Ada dongeng ngeri bahagia. Bocah-bocah ketagihan, insya Allah yakin. Jadi siap-siap ngadong dongeng. Terus dongengnya apik terus Pak Guru dongeng di situ harus dongeng belajar. Oh ya. Dikasih gitu kan. Kenapa? Bu, di otak tadi kan kita bilang dongeng itu apa? Dongeng itu nyampe nasihat tanpa bocah-bocah ngerasa lagi dinasehati. Soalnya bahwa caranya menyenangkan. Jadi di otak kali ini kalau ada bocah minta tak kali dongeng loh, berarti di otak kali ini apa? Kak Teddy nasehatin aku dong. Bocah jalur nasihat kira-kira gini loh Pak. Dikasih kan? Keren kan? Bapak Ibu tugas guru kan biasanya nasihati ya. Benar? Pernah nasihatin anak-anak Bu? Pak? Sering kan? Pertanyaan nomor saat nasihati bocah-bocah dirongokna napa mboten? Nah, seringnya malah kadang malah dirongokna. Nah, kiye gurune bisa dongeng, ning dongeng anak nasihat, anak pesan moral, terus bocah ketagihan, njaluk dongeng terus, berarti di otak kita Pak Guru, Bu Guru dongeng loh. Berarti Pak Guru, Bu Guru nasehatin aku dong. Dikasih apa tidak? Kasih. Berarti gurunya kudu besok dongeng sing akeh, kudu pinter ngoceh. Amin robbal. Bahagia dan cerdas. Karena banyak nasihat angin cerdas. Cerdas apa? Cerdas otaknya dan cerdas etika empatinya. Kan kalau cerita sosok guru ya kadang kita kan punya keterbatasan ya. Orang bisa jadi bocah-bocah, waduh jadi pemimpin. Yang penting jadi hebat, aja korupsi sederhana. Loh kita ini kan belum jadi pemimpin misalkan. Bocah-bocah kenapa belum jadi pemimpin gitu kan? Tapi hebatnya dongeng, meskipun kita duduk pemimpin, tapi kita bisa cerita pemimpin sing liyane. Benar ya Pak? Bisa cerita tokohnya, jadi kita nggak perlu hebat, tapi ada pemimpin sing hebat loh. Contoh, kan kita senang cerita tokoh-tokoh Indonesia aja, para pendiri Indonesia itu, ya Allah, uniknya sederhana-sederhana Pak. Kiai Haji Agus Salim sampai mari luar negeri, jadi duta besar Indonesia, jasa tambalan. Pak Hatta, tadi seneng cerita SMP, SMA, cerita kadang cerita Pak Hatta, tapi mau bahasa Indonesia ya. Terus cerita Pak Hatta, ceritanya Pak Hatta suatu saat lagi maca koran, anak iklan sepatu Beli Pak. Sepatu Beli harganya larang, atau saya kira sepatu puluhan juta ya, karena sepatu puluhan juta Pak. Mana sepatu Beli cek di internet, orang digunting dari Pak Hatta. Krek, iklannya mau digunting, tempel di tembok kamar ya. Blok, sabunnya di sawah tuh Pak. Ya Allah, sepatu Beli ya Allah, mudah-mudahan tertuku.
Bung Hatta ngomong gak suka. Ya wis, begitu esok pan metu kamar sepatu beli, duit tabung. Ya Allah, level wakil presiden pan tuku sepatu beli kudu nabung dhisik bocah-bocah. Bukan jadi nabung. Akhirnya apa? Coba kalau pemimpin sekarang, kira-kira ada pengen sepatu ada tamu sepatu dengan bolong kan? Sekedar di telepon sepatu lo KTG gitu kan. Itu Pak Hatta nggak mau kayak gitu. Pak Hatta sabina sepatu karena duit semblong barang wis terkumpul ngesuk pan dibobok tiba-tiba anak tamu sedulure teka ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mancing lebu. Kira-kira tuh anak tamu terus lulus dengkul jaluk maaf, kira-kira apa Pak? Ya maaf ya. Apa? Bener, sebelumnya teka panutan duit Pak. Waduh, Pak Hatta pemimpin sederhana ya, akhirnya Pak, ya duit anak ini cari besar. Akhirnya cadangannya dibuka, dibobok, bos dulu ya. Orang Inggris tuh balik mana? Sampai singkat cerita, sampai meninggalnya beliau, sepatunya orang kelakon di tuku. Keren nggak? Wakil presiden pengen sepatu orang kelakon tuku. Ya Allah, itulah pemimpin negeri ini yang tidak mau menggadaikan. Jadi memimpin negara ini bukan tentang mengeruk kekayaan, mengumpulkan kekayaan kemudian berkuasa, tapi bagaimana dia memimpin dengan penuh amanah menyelamatkan negeri ini. Tentang buat pemimpin kita. Coba dongeng-dongeng sudah mau disampaikan ke bocah-bocah yang masih polos, yang belum terkontaminasi oleh money politik dan sebagainya, memilih pemimpin yang sederhana, yang jujur dan seterusnya. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Ini jadi cerdas, bocah pinter segala kan. Kita mungkin nggak pinter, kita nggak kayak Pak Hatta gitu kan. Nah, tapi kita bisa cerita sosok yang lain, punya etika, punya empati. Inilah dialog jelas. Kosakatanya banyak, apalagi kalau anak-anak kecil ya, dia mampu menguasai banyak kosakata. Oke ya, kira-kira dengan Pak boten dongeng. Ada nggih, siapa sing rasa langsung sambil bilang sambil ngomong nyong ya. Siapa sing rasa siap lebih akrab kalau bocah-bocah? Siapa sing siap gawe seneng bocah? Siapa sing pengen bocah-bocah murid-muridnya seneng sekolah? Seneng sinau? Luwih cerdas? Siapa sing rasa pengen bocah-bocah sukses? Siapa sing pengen siap dongeng? Jadi kami mau manfaat mau saat kita dongeng Bapak Ibu dekat menceritakan banyak hal tentang pengalaman hidup. Jadi bocah-bocah akhirnya wah asik ya, wah menyenangkan. Ternyata banyak manusia makhluk di Indonesia ini yang hebat yang bisa digugulan itu selain Bapak Ibu gurunya tentunya. Keren boten. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Ya Allah, mudah-mudahan yang majunya dhuwur dan ngomong yang semangat, mudah-mudahan rezekinya banyak dan berkah. Anak-anaknya yang di rumah maupun di sekolah semakin soleh-solehah dan sergap dongeng. Terus kalau dongeng ilmu yang hebat atau pidato kan atau jadi pemimpin pembina upacara tokoh. Tadi dongeng bisa banyak kali itu bocah. Kan ibadah wudhu itu selanjutnya Pak Guru dongeng. Gitu kan. Ya, terus bosan wudhu kan dibuang yang mana-mana. Oke, nah sekarang udah ya, itu tadi bagian pertama. Sesi pertama tentang seluk-beluk pengetahuan umum tentang dongeng, termasuk manfaatnya. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Bapak Ibu ya. Saat ini fokus sesi kedua tentang teknik mendongengnya. Jadi awal mau cerita tentang dongeng apa terus bermanfaat orang. Jadi mudah-mudahan pertanyaan Pak, terus pesan-pesan dongeng oleh apa? Sambut terjawab ya. Berarti siap pesan dongeng Pak, Bu? Ini menang ya. Atau anak gadis menang berarti ada setuju ya. Oke, teknik dongeng 3W, 3W. Napa mawon Bapak Ibu? Ya,
bacanya ternyata beda ya. Aku bacanya wicara, wirasa, wiraga. Ya apa-apa ya, ini paham ya. Wicara, wicoro, wiroso, wirogo. Kalian bacanya wicara, wirasa, wiraga. Gane be ana gene ditekan ya. Wis wae itu. Oke, bicara fokus ya, bicara. Boleh dibaca yang kotak hijau, siji, loro, telu. Yes, sambung ya. Jebule. Jebule. Dongeng niku unsur utamanya apa? Suara. Nah, maka sing dilatih salah satunya ya kualitas suara. Makanya kita latihan. Aku bisa suara kayak gini. Aku bisa. Aku bisa suara kayak gini. Atau suara ayam. Halo. Langsung tahu. Nah, langsung protes kak. Bisa aku kesel kudu latihan suara kayak gue kak. Nah, anak manfaatnya nih. Oke ya, langsung. Nah, manfaatnya ngeluarna ngetokna suara-suara sing unik, suara-suara sing aneh, suara-suara sing menarik. Nah, sing pertama dadekna fokus. Ini maaf ya, fokusnya kebanyakan. Nah, suara unik dadekake bocah fokus. Jadi lewat dongeng kita jangan sampai tidak lebih menarik daripada dongengnya tukang cilok ya. Maka dongeng kita harus luwih apik, menarik, salah satu unsurnya suara. Ben apa? Ben bocah-bocah fokus. Kayak mau kan, dulu pas kate di dongeng kan, misalkan ya. Esuk-esuk minggu kan, anak bocah lagi melaku-melaku. Aku melaku. Kalau kamu bapak ini. Jangan siapa? Aku akan adu-adu. Pas lagi melaku, bocah mau krungu suara. Pak, aku dari ngerti. Ada suara apa? Suara apa ya Pak? Suaranya. Coba tebak suara apa? Binatang sing gede. Gajah. Nah ini suara apa? Singa. Kalau ini? Gula. Dan ini sabun sanjang mirip ya, suara ngomong ya. Suara ngomong. Nah, coba lihat. Karena di saat cerita ini sambil iseng lihat ke bapak ibu, ternyata bapak ibu juga fokus. Nah ini kembali ke slide ini. Fokus ternyata apalagi saat fokus Pak, ada suara apa? Bapak langsung lagi fokus langsung binatang kudu dijaga, dilestarikan. Orang Saudi. Ya, kayak siapa? Orang yang ditembak sembarangan. Aja, boleh. Dua alam aja sampai pohonnya dibabat terus jadi kebun yang tadinya mereka orang beri tempat tinggal. Oh, kayak apa? Tadi kebun singkong. Ya, maksudnya kayak nah ini ya. Jadi, fokus. Terus suara unik jadi bocah seneng. Ada seneng. Teori hipnotis yang kadang dipelajari dalam kondisi bahagia, dalam kondisi seneng. Ning otak ana critical factor, critical area. Nek bocah lagi fokus, lagi seneng, kowe terbuka, klik. Aduh, ketika area ini terbuka, maka nasihat apapun, pesan apapun masuk, tuing. Maka mau tadi wanti-wanti aja cerita sampai pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan, si negatif. Ceritanya si apik-apik barang. Harus protes kan itu lah. Biasanya orang cerita negatif sih kan bocah kadang perlu dikenal sedih, perlu dikenal senang jahat. Ya wis, tapi orang pas saat dongeng. Soalnya apa? Contoh-contoh negatif bisa ada di TV, bisa ada di sekitar game mudik ya, cerai cukup. Tapi saat dongeng, saat kritikal area terbuka, klik pesen-pesen lebih. Itu manfaatnya Pak. Saat dongeng, pilih cerita-cerita yang berkualitas, yang berbobot, yang penuh dengan makna, penuh dengan nasihat.
aja sampai sembarangan. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke ya, nah ini ya, fokus, suasananya bahagia, seneng. Nah terus ceritanya pesen-pesennya bisa mlebu ning otak, nang pikiran. Nah perlu latihan suara. Semangat, pengen nasihatin mlebu ning bocah-bocah. Pengen bocah-bocah saat diulang fokus, rasanya bahagia, orang terpaksa dongeng. Latihan yuk, suara-suara. Yang pertama suara narasi yuk. Suara narasi ya. Teorinya dongeng suaranya ada perlu narasi terus apa lagi? Tokoh ilustrasi ya. Ulang apa gitu kan? Nah, enak tulisannya. Bapak tulis pada pintar gitu kan. Narasi, tokoh, ilustrasi sederhana kan? Narasi, latihan. Ning bukan anak bocah laku-laku karo bapane. Satu, jingkol. Ning bukan anak bocah laku-laku karo bapane. Itu namanya narasi. Nah, narasi teorinya harus begini. Narasi itu ngangge suara asli. Durung di aneh-aneh napa? Durung di hutan. Oke. Nah, ini yang mana maksudnya? Ini dia bisa gue dari suara tokoh, nganggo suara asli bae. Cuma catatannya, meskipun nganggo suara asli, tolong apa ya? Divariasi. Maksudnya contoh, ini mohon maaf, halo yang lagi terkantuk-kantuk, ini contoh sing salah ya. Oke, tekuk siji. Soalnya kok bukan gue contoh dongeng. Jebule iki contoh sing salah gitu kan. Pas lagi mulai contoh. Orang perlu kayak contoh sing salah. Kayak contoh sing udah salah sih karena seniman sing salah ya. Sing kurang tepat lah ya, sing kurang apik. Nah, ini contoh. Biasanya nadane pada tangannya sikile kayak gini. Esuk-esuk anak bocah tangi turu. Kue laku-laku dikancani karo bapane ning hutan rumus suara-suara. Nah, kalimat pertama keloro isi enak dirongkai biar indah. Esuk-esuk anak bocah tani dulu. Kan isi enak ya Bu ya. Tapi kira-kira tuh kayak 5 menit, 7 menit kira-kira sudah buka. Bosan, siap-siap bae bocahnya manusia dari bocahnya tidak nih. Pada anggota kan. Nah, jadi apa? Narasi tolong meskipun nganggo suara asli kudu anak variasi. Sing divariasi apa contoh misalkan esuk-esuk anak bocah tani dulu. Terus bocahnya nananana. Itu terus telung kalimat, patah kalimat sekiranya ada ganti nadane misalkan. Kan mau nanana kan beda ya. Terus bocah mau krungu ana suara sing nah kan jadi alon. Nah, jadi nganggo suara asli tapi ana variasi. Sing divariasikan ngomong Pak Bu. Contoh tadi nada, intonasi, terus volume, yes, kita buka ya. Nah, volume, terus tempo, cepet. Nah, biasanya kan kita kalau mau menekan suatu kalimat, misalkan terus bocah langsung melayu kabur, soalnya keweden. Misalkan jebule bahasa Indonesia apa? Cembulat jebule. Oke ya, intonasi tempo ini yang dimainkan ya. Jadi pelajaran pertama suara narasi nganggo suara asli ya, dulu di aneh-aneh. Cuma tolong tetap dimainkan mau apa ya? Tempo, intonasi, volume. Kadang kan jadi apalagi tuh dongeng bocah tempe iki kan ngene ribut, ngene meneng karena gurunya ngene bareng murid, ya Allah, bocah cepetan ribut gitu kan. Ngene menang lalu ribut. Nah, kadang lagi nganggo rahasia. Allah rahasia. Nih, hutan. Kadang saya lakukan seperti ini, bocah ribut. Nah, jadi kadang membuat fokus
fokus anak-anak tidak dengan suara keras malah, tapi dengan volume yang kecil. Tapi awalnya kita bikin sesuatu yang membuat dia penasaran. Oke ya? Oke, langsung masuk ke suara tokoh. Suara narasi clear ya? Paham ya? Boleh diulang, ikuti kata-kata tadi. Suara narasi nganggo suara asli. Tapi eling. Ana variasi. Variasinya apa? Nada, volume, tempo, intonasi. Alhamdulillah. Clear ya? Saniki langsung latihan suara tokoh. Nah, suara tokoh itu ya kalau binatang berbicara atau manusia berbicara ya. Suara tokoh coba. Suara biasa. Langsung ya latihan ya. Suara biasa. Suara asli. Sekarang suara asli tapi posisi bibirnya senyum. Sing amba ditarik bibirnya rong senti ya, mari kanan, rong senti mari kiri. Senyum dipaksa. Coba suara biasa dulu. Suara biasa. Suara asli. Senyum. Iya suara asli tapi harus senyum. Jadi beda ya. Aku bisa. Kita nanti buktikan ya. 5 menit bisa suara banyak dan orang yang bisa menguasai suara itu nanti insya Allah bisa cerita hebat. Jadi ternyata dongeng gue gampang. Mau sih lahir sebenarnya bisa seneng kalau bisa dongeng kan. Nah tinggal dipoles. Jadi ada satu kalimat yang menjadi motivasi saya dari guru saya. Ikuti ya. Bisa dongeng. Niku biasa. Biasa mendongeng. Niku luar biasa. Jadi untuk jadi untuk menjadi orang yang bisa dongeng itu biasa, gampang. Tapi yang mahal adalah guru-guru yang biasa mendongeng. Itu sosok yang mahal karena tadi menghasilkan tadi minimal 5. Bocah akrab, bocah jadi pinter, bocah jadi seneng, bahagia, bocah jadi dialognya tertata, bocah punya dua empati gitu kan. Kan keren nih. Nah, kita bisa mengajarkan empati meskipun misalkan ada guru non muslim tapi bisa mengajarkan anak nasihati murid-muridnya sih, karena sebagian besar bisa kamu muridnya muslim bisa mengajarkan tentang nilai-nilai sholat tanpa dia sholat kan. Cerita tokoh kiai yang rajin sholat terus sukses gitu kan tanpa dari sholat karena beda agama misalkan. Nah, ini sangat luar biasa senjata dongeng. Yuk kembali ke tokoh yuk. Suara pertama suara narasi tadi ya. Suara asli. Suara asli kalau senyum. Beda kan? Sekarang suara tinggi. Oh iya, kan ini apa ya? Ada prinsip ya Bapak Ibu. Suara tokoh gue beda kalau suara aslinya dewek. Nah, beda. Jadi tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak nemu, tak aku suara kayak orang. Ya oli, malu apa gitu kan? Jadi prinsip suaranya beda kalau suara asli. Cuma ini karena lagi latihan kalau tadi dia kudunya ada teori apa yang sih menemukan suara unik. Nah sekarang kan ya di rumah nanti cari alat musik, kita main sonisasi do re mi sama-sama ya. Nanti ambil nada do yang paling tinggi, gue jadi suara unik berikutnya. Siapa ya? Tadi kan suara senyum, suara narasi, suara senyum, suara single keluh, suara tinggi. 1, 2, 3 main do re. Siap sama-sama. Jiro lu. Do re mi fa sol la si do. Dijemput nada do sing tinggi mau dari suara. Hai bocah-bocah. Masih tinggi biasa dulu belum dialihkan. Hai kanca-kanca. Lu pada sinau. Pada pinter. Suara asli. Suara dhuwur. Sekarang suara berikutnya suara nada dhuwur tapi aneh. Lidahnya cenderung ditarik kemarin buri, tapi teks itu loh aku ya. Iya suara dhuwur tapi aneh. 1, 2, 3. Iya suara dhuwur tapi aneh. Sebenarnya bisa ya. Adem kia suara dhuwur biasa. Adem kia suara dhuwur tapi aneh.
Pinter suara, sekawan ya. Coba suara asli. Suara asli. Suara asli karo senyum. Suara asli karo senyum. Suara dhuwur. Suara dhuwur. Suara dhuwur tapi aneh. Suara dhuwur tapi aneh. Ya kan? Dulu ada 5 menit terus bisa masuk. Berarti aslinya dongengnya gampang apa angel? Dongengnya angel apa gampang? Dongengnya gampang Bu, cuma masalah sih gak angel. Ternyata berdasarkan survei itu ternyata bukan masalah gampang angel, tapi masalah isin kalau orang. Ya, nah, buktinya bisa kan? Tapi baru maju, cuma coba judi ini lah, isin gitu kan. Jadi masalahnya kalau malu dan tidak isin kalau orangnya. Jadi, nah tapi ada bisa isin, kira-kira bocah oleh manfaatnya bukan? Maka lawan rasa isin kita dengan semangat. Oh ya Allah, kalau isin terus bocah-bocah orang bakal akrab, orang tambah cerdas lewat dunia dongeng. Bismillah ya Allah, yang orang bapak ngisin. Gitu. Jadi insya Allah, aku isin orang duit tapi kalau isin orang duit. Mau kan jadi kalau tampil kan pasti. Jadi waktu latihan dongeng, kalau pas sesi praktek ya orang bakal sukses sing dongeng terus wajahnya isi balik-balik isi ayu isi ganteng. Waktu dongeng gue tadi. Tapi ada latihan ekspresi. Katanya suka kalau ada numpak mobil gitu kan, latihan ekspresi jadi. Tokoh dongeng nasional siapa nih? Sing terkenal di TV. Kak Seto misalkan ya. Coba dalam Kak Seto ini zaman Kak Seto enom, zaman dari cilik nonton Kak Seto saiki nonton Kak Seto. Kira-kira wajahnya pripun Bu? Kayaknya ajik deh, kayaknya awet nom ya. Nanti rahasia pendongeng awet nom. Jadi pengen awet nom? Wis kadung tuwa. Kadung tuwa awet nom. Kalau sih kan, wis kadung tuwa, sama awet tuwa. Awet tuwa. Oke yuk, langsung tadi dapat. Sekarang ke bawah. Solusinya pencetnya ke bawah. Do, si, la. 1, 2, 3. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dijemput do si rendahmu. Hai bocah-bocah. Hai bocah-bocah. Pada apa? Lagi pada apa? Bapak dalam pada sinau ya. Ngantuk. Nah, selanjutnya suara bapak-bapak mau tapi bergetar, anak vibrasi. Hai bocah-bocah, lagi pada apa? Nada dasarnya mau do. Hai bocah-bocah. Hai bocah-bocah. Ditambah vibrasi. Hai bocah-bocah. Hai bocah-bocah. Bisa kan? Memang tadi begitu kadang awal-awal bikin batuk. Saya latihannya kadang kalau di kamar mandi itu kumur-kumur ya, kumur gitu kan. Tapi nggak langsung dikeluarkan buat mainan dulu. Ya, kalau di kamar mandi kan boleh-boleh aja sendirian ya, asal jangan di ruang makan gitu kan. Jadi untuk buat latihan. Nah, sudah berapa suara tadi kita punya? Suara terakhir ya bonus ya. Suara mbah-mbah gitu kan, Mbak Kakung, Mbak Putri gitu kan. Nah, tapi ini soalnya di kelas mana ya? Kelas atas lagi tadi malam protes Kak, aku sudah utuh 5, orang kayu juga. Aku kalian, ini kan namanya dongeng mbah-mbah sih usia 100 tahun ya. Bapak kan udah sektor gitu kan. Nah, jadi sing mbah-mbah sing 100 tahun. Sing rambutnya wis putih, alisnya putih, kulitnya putih, kumisnya putih, jenggotnya putih, untune coba bibir ngisor, dilebokna sejero-jerone, tapi fleksibel ya, beberapa huruf tetap nanti kembali lagi. Contoh, yuk masukin. Terus ngomongnya alon, ada rasa-rasa getaran. Hai tutuku, sing rajin sinau, rajin sembahyang. Bisa ya? Tapi coba tadi ada kata apa ya? Sinau, rajin. Itu saat kalau ada slow motion, itu saat ngomong rajin, katanya dikembalikan dulu ke posisi normal loh. Karena kalau dipaksa ke sini, nggak jelas maksudnya. Rajin. Akhirnya nanti pesennya
pesen dongeng kita oleh krungu, kita belum ngomong apa sih? Apalagi kalau dongeng. Jadi kita dibalikin dulu. Yang rajin, tapi segera masuk lagi. Maksudnya gitu ya. Tidak kaku. Oke, coba perhatikan. Sama-sama praktek, tapi rajin sinaunya tetap harus jelas terdengar. Hai, punuku. Sing rajin sinau. Dikembalikan dulu nggak apa-apa. Sing rajin sinau. Lebih ekstrim lagi cara kedua. Ilate diselipna antara contoh, yuk sama-sama. Agak. Apa lidahnya diselipkan. Sama-sama ya. Yang nggak praktek di tempat duduk maju di foto. Ya siap, siji orang belum. Di bawah ya, bukan di atas. Kalau di atas tadi beda lagi. Nanti jangan kesini ngajarin mau ning dulu apa ning ngajarin siswa mau ning coba lidahnya masukin. Yes, dengan goyang gitu kan. Oke, di bawah coba. Latihan ya sama-sama. 1, 2, 3. Hai. Sing rajin sinau. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini soal apa namanya? Pilihan suara di review. Suara asli. Suara asli karang guyu. Aku bisa. Suara nada dur. Bocah ayo pada sinau. Iya, yuk pada sinau. Pada sinau ya. Bagus. Lagi pada apa sih? Ayo pada sinau. Angel. Memang sinau gawe pinter. Tepuk tangan dong. Oke. Sekarang kita nyanyi ya. Tes ini suara anak kecil. Suara aneh. Suara bapak-bapak. Aku jawab apa ya? Suara jamu ya. Hafal ya. Kalau tangan kalian dimiliki, berarti sing moni 2 kelompok lagi. Suwe orang. Ya, fokus ya. Fokus sing tangannya kalian ya. Kan suara gitu kan. Siap ya. Ini suara tes dulu. Suara anak kecil aneh. Suara bapak-bapak. Ya, suwe orang jamu. Saya ulang ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, bisa ya. 1 menit sekarang. 1 menit saja, Bapak Ibu tolong berpasangan dengan temennya, dua-dua. Kalau ini bisa juga. Kalau nggak bisa pasangan sama teman belakangnya, berdua Pak belakangnya ngobrol 1 menit keluar kalimat. Misalkan Pak ini mana numpak apa ya? Jawab terus kalimat kedua dengan suara yang berbeda. Jadi 1 kalimat selesaikan dengan 1 suara, terus beliau jawab, terus kalimat kedua dengan suara beda lagi sampai nanti ada 6 atau 7 kalimat ya, 7 suara. Oke, silakan ya. Silakan 1 menit ngobrol dengan temannya, keluarin suara-suara unik lagi. Nah, jadi lihat dari sini, sing boten ngobrol, maju ngangge ngobrol.
Ayo, kali kapasnya ini. Si foto ngobrol kali ini. Ayo, terus. Masih ada setengah menit. Alhamdulillah, betul, tekan beliau. Bapak Ibu, kali ini ningali ya, ternyata sebagian besar pas ngobrol pada duit ya. Kita buktikan loh. Nah, ini memang buktikan memang perlu sentuhan awal, latihan awal. Aja sampai dongeng ya, bisa aja masuk bola. Dongeng lagi, besoknya, yuk saya ya, besok main bola. Besoknya main bola. Akhirnya orang tahun gue pengalaman pertama, akhirnya si pengalaman bola udah kan, gue pengalaman soal nolak terus ya. Maka latihan tadi, terus nanti ada 2 sesi lagi, latihan-latihan menikah. Kangge tadi minimal tadi menghabiskan kita menertawakan diri sendiri. Sampai lagi dongeng tiba-tiba anak bocah cilik tani dulu terus dewek janji. Ya Allah. Lagi ceritakan ya Allah. Cerita lucu ya. Gue dewek ngarep. Akhirnya orang pas ya, makanya oke latihan. Terus ditengah bunyi awaknya dewek gitu kan. Nanti begitu tampil, oh biasa, wis kulino, rungu suara-suara. Yang bisa suara kayak gitu ya. Yang bisa kayak gitu. Yang juga bisa kayak gitu. Bisa suara. Oke ya, coba balik pohon praktek pada bunyi dewek saya. Kalau nanti praktek kedua, ketiga, insya Allah gue pun kayak gue kok. Ini bisa diguyu ya. Soalnya sentuhan pertama biasa, isi ayam geli-geli. Nah, langsung suara ilustrasi. Suara tokoh satu ya. Ini suara tokoh.